innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, ya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kayak kata Una, setelah sekian lama ya akhirnya bisa lagi ke obsesi gitu ya, mengisi ruang dengar rekan Raw semua dalam ya diskusi kita seperti biasa ya tentang biasanya kita yang mengangkat fakta-fakta kekinian yang nantinya akan kita selesaikan atau kita bahas sesuai dengan perspektif Islam. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita bersolawat dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah bagian dari umat yang mendapat syafaat beliau kelak di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, seperti dikatakan tadi, tema kita sangat up to date sekali. Artinya ini masih menjadi perbincangan hangat ya, karena memang menuai pro kontra gitu ya. Suntik kebiri bagi predator anak, solusikah gitu ya. Nah, sebenarnya bagi siapapun yang mengikuti sebenarnya perkembangan bagaimana hukuman atau tambahan hukuman kebiri terhadap predator anak, nanti kita akan mendapati kalau sebenarnya ini sudah diwacanakan semenjak beberapa tahun lalu. Kalau tidak salah sekitar 2014 atau 2015 ini sudah menjadi perbincangan di mana memang dicari solusi lain gitu ya. Artinya dicari hukuman lain lebih tepatnya bagi mereka-mereka predator anak, artinya mereka-mereka yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak agar memberikan efek jerah gitu ya. Dan opsi yang ditawarkan itu adalah kebiri, dalam artian di sini adalah kebiri kimia, karena kan kebiri itu ada dua, ada yang kebiri fisik, ada yang kebiri kimia. Kalau kebiri fisik ya sampai kepada mengenai alatnya tadi, alat vitalnya tadi, mohon maaf gitu ya, artinya melakukan amputasi gitu ya. Tapi kalau kebiri kimia di sini adalah menyuntikkan suatu cairan gitu ya untuk menekan hormon bagi mereka yang sudah menjadi pelaku predator anak gitu. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, beberapa waktu lalu, tepatnya 7 Desember 2020 gitu ya, diterbitkan peraturan pemerintah atau PP nomor 70 tahun 2020 tentang cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia ya. Kemudian ada juga pemasangan alat pendeteksi elektronik, kemudian rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak ya. Ini adalah PP kebiri kimia yang sudah diteken oleh Presiden, yang pada akhirnya memang ini harus diterapkan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak gitu ya. Namun kan di sini apa yang menjadi wacana, kemudian apa yang menjadi target terhadap pemberlakuan kebiri kimia ini ternyata tidak sepenuhnya mendapatkan respon positif dari masyarakat. Termasuk di sini elemen-elemen yang sebenarnya punya peran penting dalam pelaksanaan kebiri nanti gitu ya. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri ternyata wacana ini menuai pro dan kontra ya, dalam artian ada sebagian orang yang memang mendukung pemberlakuan kebiri kimia terhadap predator anak, tapi tidak sedikit juga yang memberikan penolakan gitu ya dengan berbagai macam alasan gitu ya. Nah, kalau kita melihat gitu ya apa yang menjadi alasan pemberian cairan atau penyuntikan cairan terhadap tubuh seorang predator anak, itu sebenarnya kan cairan yang disuntikan adalah cairan untuk menekan hormon. Jadi kan kalau misalkan kita belajar biologi dulu, kita sering mendengar ya kalau pada manusia itu ada hormon testosteron ya, yang biasanya itu adalah hormon yang berkenaan dengan seksual gitu ya. Nah, itu yang mau berusaha diredam dengan menyuntikkan cairan tadi ya, dengan menyuntikkan cairan kimia tadi terhadap predator anak tadi. Yang dipersoalkan adalah ternyata penyuntikan cairan tersebut tidaklah berefek permanen. Dalam artian di sini fungsinya hanya sebatas menekan hormon seksual gitu ya. Nah, ternyata pada saat kita analisa apakah hasrat seksual yang terjadi pada predator anak tadi hanya disebabkan karena meningkatnya hormon saja, ternyata tidak. Makanya di sini kurang tepat rasanya kalau ingin memberikan efek jera terhadap predator anak ya, yang dimana mereka memangsa anak-anak di sini untuk melakukan kejahatan seksual, yang kalau kita lihat hari ini tuh faktanya sudah sangat banyak. Ya, kalau dulu kan kita dengar tentang kekerasan seksual terhadap anak
anak itu kayaknya di kota-kota besar, metropolitan gitu ya. Sekarang sampai skalanya desa, atau mungkin fakta terdekatnya di sekitar kita ini Padang Sidempuan, Tapsel, kita udah beberapa kali mendengarkan kasus adanya pelecehan seksual terhadap anak. Yang bahkan parahnya itu tidak hanya sekadar laki-laki yang memangsa anak perempuan, tapi sekarang khawatirnya laki-laki memangsa laki-laki gitu ya. Jadi perilaku Sodom itu ternyata sudah menjamur juga gitu ya. Jadi sekarang nggak ada jaminan lagi bagi orang tua, kayaknya mending punya anak laki-laki lah, sekarang lebih aman gitu ya. Kalau anak perempuan banyak resikonya gitu, nggak juga. Ternyata predator anak ya terhadap laki-laki itu juga banyak sekarang. Artinya tindak ataupun perilaku Sodom itu juga sudah menjamur gitu ya. Nah, jadi tadi pada saat diwacanakan atau sudah diberlakukan atau sudah ditandatangani, disahkan gitu ya peraturan pemerintah tentang pemberlakuan kebiri kimia tadi, bagi mereka yang pro memang mengatakan ini adalah bagian dari upaya untuk meredam gitu ya, ataupun menghentikan atau bahkan sampai dikatakan memberikan efek jera terhadap predator anak tadi agar tidak terjadi kejadian yang sama, baik dilakukan oleh dirinya ataupun orang lain yang melihatnya. Sehingga kan pada saat nanti dia diberikan cairan tertentu untuk meredam kerja hormonnya gitu ya, agar tidak terangsang hasrat seksualnya gitu ya, ini bisa memberikan efek jera terhadap dirinya, kemudian juga kepada yang lain. Dan ternyata setelah dianalisis gitu ya, pemberian cairan berupa suntik kebiri kimia tadi terhadap pelaku kejahatan seksual itu tadi seperti saya katakan tidak permanen gitu ya. Dia punya sistem kerja yang pada saat dia dihentikan pemberian cairannya juga berhenti fungsinya gitu ya. Kemudian juga tadi kita juga tidak bisa melepaskan efek samping dari pemberian cairan tersebut terhadap tubuh seorang laki-laki ya. Jadi efek sampingnya juga ternyata akan berpengaruh kepada keseimbangan hormon yang pada akhirnya tadi ini berpengaruh kepada sistem kesehatan manusia tadi. Nah, kenapa pada akhirnya ini dianggap akan justru menimbulkan masalah baru? Karena tadi apa yang menyebabkan terjadinya keinginan untuk melakukan aksi kejahatan berupa kekerasan seksual terhadap anak itu tidak semata-mata dipengaruhi karena hormon tadi. Ya, bisa juga karena fantasi gitu loh. Nah, sehingga sebenarnya yang menjadi akar masalah seseorang melakukan aktivitas kejahatan atau kekerasan seksual sebenarnya tidak semata-mata dipengaruhi oleh individunya. Ya, banyak faktor lain gitu ya yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Sehingga ini yang sebenarnya perlu kita evaluasi gitu ya. Maka kita juga mengangkatkan tema ini gitu kan, untuk memberikan informasi atau untuk memberikan analisis yang jelas serta betul-betul tajam apa sebenarnya yang menjadi akar masalah sehingga pada akhirnya terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Dan itu seperti fenomena gunung es yang setiap hari itu bukannya berkurang, kemudian juga ternyata hukuman juga diberlakukan, bukan membuat pelaku yang lain itu jera atau takut, malah semakin luar biasa. Ya, jadi ini yang nanti akan kita lihat apa sebenarnya penyebab merebaknya kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian bagaimana Islam memberikan solusi akan hal ini. Tentu di sini saya pastikan hukuman kebiri tidak akan bisa memberikan efek jera terhadap pelaku. Kenapa? Karena bukan sekedar hormon yang mendorong dia melakukan aktivitas kejahatan seksual. Ada faktor lain. Nah, ini yang kiranya tadi kayaknya kurang diperhatikan sehingga pada akhirnya fokus terhadap tindakan kuratif pelaku yang pada akhirnya tindakan preventif tidak dilakukan, yang sebenarnya itu yang memberikan kontribusi besar untuk merangsang pelaku melakukan kejahatan kekerasan seksual. Nanti akan kita lihat sebenarnya apa faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak tadi, dan kemudian bagaimana Islam memberikan solusi terhadap kejadian seperti ini. Dan ternyata kebiri tidak akan menjadi solusi. Maka solusi yang tepat itu seperti apa? Kita akan lihat setelah ini gitu. Iya, terima kasih Kak. Dan itu ya sedikit pengantar untuk materi kita di siang hari ini rekan Rau. Jadi jangan kemana-mana ya. Dan untuk kamu yang sudah punya pertanyaan, silahkan dikirim pertanyaannya ke chat WhatsApp kita ya di 082299996105. Tetap di Warapa Pro FM, Your Lifestyle. Dan Kak, bisa dilanjutkan kembali materi kita di siang hari ini. Oke.
Baik, kita lanjutkan kembali ya. Tadi saya sudah menyampaikan apa sebenarnya menjadi latar belakang kita mengangkat tema ini, karena memang fakta yang kita hadapi adalah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak itu semakin hari semakin menyesakkan dada gitu ya. Sehingga memang seperti yang saya katakan, wacana pemberian kebiri kimia terhadap predator anak tadi bukan menjadi perbincangan yang baru sebenarnya bagi kita di sini gitu ya. Semenjak 2014 atau 2015 silam ini sudah menjadi perbincangan yang ingin diberlakukan gitu, yang pada akhirnya tanggal 7 Desember kemarin disahkan oleh Presiden gitu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ternyata pemberian suntik cairan kimia terhadap predator anak tadi diberikan informasi oleh beberapa ahli gitu ya, baik ada beberapa dokter gitu ya, psikolog yang mengatakan bahwasanya ini tidak akan murni memberikan efek jera, karena tadi yang memberikan dorongan untuk terjadinya perilaku kejahatan seksual terhadap anak tidak semata-mata karena hormon, tapi juga ini karena bisa karena fantasi, kemudian juga kondisi psikologis gitu kan ya, yang tadi ternyata juga pemberian cairan ini tidak bersifat permanen. Belum lagi kita bahas efek samping yang bisa memberikan dampak buruk terhadap tubuhnya karena tadi terjadi persoalan keseimbangan hormon gitu ya. Nah, berarti kalau pada akhirnya bukan sekedar hormon yang memberikan aksi terhadap predator anak tadi melakukan kejahatan seksual, berarti apa gitu ya. Nah, kalau bisa kita lihat gitu ya, kondisi yang terjadi sekarang gitu ya, atau persoalan yang terjadi atau fakta yang bisa kita indra di sekitar kita terkait dengan bagaimana kondisi kita secara umum, itu tidak bisa kita pungkiri bahwasanya yang terjadi di dunia kita sekarang, terkhusus mungkin di Indonesia, itu adalah menganut paham yang namanya liberalisme, kebebasan gitu ya. Pada saat paham kebebasan ini dibenarkan oleh sebagian orang, maka yang terjadi pada dirinya adalah dia boleh melakukan apapun tanpa aturan gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya apa yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak tadi tidak serta-merta karena pengaruh si pelakunya saja, tapi banyak faktor lain yang menyebabkan itu bisa terjadi. Di antaranya adalah yang terjadi terhadap negara kita ataupun kondisi kita sekarang itu adalah kita tidak ada aturan tertentu gitu ya, baik itu dalam kondisi aturan tata pergaulan di sini katakanlah, baik itu interaksi antara laki-laki dan perempuan, kemudian juga bagaimana cara perempuan berpakaian, lalu juga bagaimana laki-laki menundukkan pandangan. Sepertinya aturan itu bukan menjadi suatu aturan yang difahami oleh semua orang gitu ya, yang pada akhirnya banyak fakta-fakta yang menyebabkan gitu ya terjadinya kesalahan dalam pengaturan sistem pergaulan ini yang berefek kepada terjadinya katakanlah kejahatan-kejahatan seksual gitu ya, meskipun tadi ada pengaruh lain yang katakanlah ini memang pengaruh dari si predator anaknya tadi. Misalnya tadi dia adalah orang yang sering mengkonsumsi ataupun sering melihat gitu ya, atau sebagai orang yang selalu membiasakan matanya untuk melihat hal-hal yang katakanlah berbau pornografi ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang gitu ya, batasan terkait dengan bagaimana pengaksesan kita terhadap pornografi, porno aksi itu baik melalui media sosial gitu ya, yang bisa kita akses langsung di media sosial kita, dalam artian dalam smartphone kita, itu nggak ada batasan gitu ya, nggak ada aturan gitu loh, sehingga sangat mungkin gitu ya ketika seseorang itu mengakses apapun di smartphone-nya yang itu berbau pornografi atau porno aksi ya. Apalagi kalau kita lihat gitu ya terkait dengan apa yang ditawarkan dalam sosial media tadi, memang tidak akan ada aturan bagaimana seseorang itu harus berpakaian, bagaimana seseorang itu harus bertingkah laku. Maka atas dasar HAM ya, atas dasar kebebasan, semuanya boleh melakukan apapun, yang pada akhirnya pada faktanya juga ternyata kalau bisa kita lihat kontrol ya, ini baik tadi orang dewasa apalagi anak-anak gitu ya, kontrol mereka untuk mengakses itu tuh nggak ada ya. Kita kan bisa lihat sekarang anak-anak kecil juga sudah mengakses namanya gadget gitu ya, kemudian juga belum lagi nanti orang tuanya ternyata buta dengan hal itu sehingga pengontrolannya juga tidak terjadi. Padahal tadi seperti yang saya katakan, banyak sekali gitu ya konten-konten atau fitur-fitur ya di sosial media ataupun mungkin di di platform-platform tertentu itu yang menawarkan tontonan-tontonan porno. Itu baik disadari atau tidak, atau baik disengaja atau tidak. Dan kemudian
ternyata sekarang gitu ya, dengan apa yang ditampilkan di media sosial, kemudian juga katakanlah di sini para public figure. Kenapa kita angkat public figure? Karena sedikit banyaknya public figure ini berpengaruh ya, mereka punya pengaruh terhadap halayak ramai dan mereka adalah orang-orang yang sangat sering diikuti. Jadi tren yang mereka lakukan itu punya pengikut gitu ya, punya followers yang pada akhirnya mereka punya yang namanya impact terhadap masyarakat gitu ya. Nah, bisa kita lihat kan gitu ya bagaimana gaya berpakaian mereka gitu ya, bagaimana cara mereka berbusana gitu. Sekarang juga sudah terjadi yang namanya pergeseran nilai tadi gitu loh. Sekarang gitu pada akhirnya kalau kita melihat yang pada akhirnya kalau nggak sekedar buka, kalau cuma nggak pakai kerudung itu kayaknya orang udah menganggap lebih sopan gitu ya, lebih biasa aja, padahal nggak pakai kerudung juga udah dosa gitu ya. Belum lagi tadi yang pada akhirnya sampai ada yang telanjang dada, mohon maaf gitu ya, telanjang bagian paha gitu ya, dan itu dipertontonkan. Yang tadi ternyata orang yang melihatnya juga tidak punya filter gitu ya, siapapun bisa melihat. Nah, jadi atas dasar kebebasan tadi orang bisa melakukan apapun, bebas mengakses apapun, yang ini tidak bisa dipungkiri berpengaruh kepada terjadinya atau meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak tadi. Ya, maka tadi sebenarnya tidak hanya sekedar melakukan tindakan kuratif dengan memberikan cairan suntik kebiri kimia terhadap predator anak gitu ya, yang tadinya juga ternyata setelah dikaji bukan solusi yang akan memberikan efek jera, tapi yang perlu diperhatikan adalah tadi apa-apa saja sebenarnya yang memberikan dorongan terhadap pelaku predator anak tadi sehingga dia terangsang untuk melakukan kejahatan seksual gitu ya. Maka ini yang seharusnya harus diberantas gitu ya. Jadi bagaimana pengaksesan konten porno itu betul-betul ditutup gitu ya, aturan berbusana juga diberlakukan gitu ya, kemudian juga interaksi antara pergaulan laki-laki perempuan juga dijaga, lalu juga laki-laki di sini menundukkan pandangan, perempuan juga menjaga kemuliaannya. Nah, hal ini yang pada akhirnya atau pada faktanya sekarang itu nggak ada. Maka wajar pada akhirnya gitu ya, kejahatan seksual baik itu dilakukan karena dorongan hasrat seksual tadi, atau karena tadi kondisi psikologis, atau karena dorongan fantasi, ini bisa terjadi gitu. Makanya suntik kebiri, memberikan cairan kimia bukan solusi, karena bukan hanya sekedar rangsangan hormon yang menyebabkan orang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak tadi, tapi ada hal lain gitu. Nah, hal lain ini yang pada akhirnya yang kayaknya tidak dikaji gitu loh, sehingga kita sibuk untuk memberikan tindakan kuratif, tapi apa yang memberikan kontribusi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak itu tidak diberantas gitu ya. Jadi kalau dalam Islam gitu ya, kalau kita bahas tadi, kalau kebiri bukan solusi, misalnya nih kalau pada akhirnya hal-hal preventif gitu ya sudah kita terapkan gitu ya, ada pelaksananya, kemudian juga institusi negara mendukung, masyarakat juga menerima gitu ya, pada akhirnya masih terjadi yang namanya tindakan kekerasan seksual terhadap anak, maka Islam sebenarnya sudah punya solusi sendiri terkait dengan ini. Ya, maka kita lihat bila ternyata gitu ya itu dilakukan ya, bila perlakuan kekerasan anak itu dilakukan dengan zina, artinya di sini laki-laki melakukan aktivitas zina terhadap perempuan atau anak perempuan tadi, maka dia dikenakan had zina. Ya, bagi seorang yang musan gitu ya, artinya dia sudah menikah, dia akan dirajam sampai mati. Ya, itu kayaknya udah nggak ada lagi, itu udah kasih efek jerah banget gitu ya, karena yang kasih hukumannya langsung adalah Allah. Tapi kalau dia goy rumusan, kalau dia belum menikah, dia akan dicambuk 100 kali, lalu dia diasingkan selama setahun. Ya, ini kan luar biasa gitu loh pada saat diberlakukan kepada orang-orang yang masih memberikan aksi kejahatan seksual terhadap anak. Pemberlakuan hukuman mati itu juga dari Allah gitu loh, jelas gitu. Tapi kalau tadi ternyata kan sekarang seperti saya katakan tadi, kegiatan atau aksi kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh pelaku laki-laki terhadap perempuan. Ya, anak laki-laki juga menjadi sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan nasibnya sekarang, karena banyak juga predator anak yang itu memangsa laki-laki. Maka nanti dia dikenai apa? Dia dikenai hukuman liwat, sodomi. Ya, maka orang ya dalam Islam gitu ya, berdasarkan hadis Rasulullah, yang memang dia melakukan aktivitas sodom atau pelaku sodom ini akan dibunuh juga sampai mati.
Maka siapa coba yang tahan dengan pemberlakuan hukum yang jelas seperti itu gitu ya. Kemudian juga ini berasal dari Rob kita yang Maha Agung. Nah, ini yang sebenarnya akan memberikan efek jerah. Tadi ya ketika tindakan preventifnya sudah dilakukan. Kalau sekarang tindakan preventif tidak dilakukan, kemudian juga tindakan kuratifnya bukanlah sesuatu hal yang memberikan efek jerah. Ya, maka dalam Islam tadi gitu ya, pengaturan sistem kehidupan yang sempurna, baik itu dari sistem pergaulannya, kemudian juga bagaimana membenahi individunya dengan ketakwaan gitu ya, dengan akhlak, maka bisa dipastikan sebenarnya kekerasan seksual terhadap anak tidak akan terjadi. Ya, sekarang kan kondisi tatanan sosial masyarakat yang kacau balau, ini yang sebenarnya berkontribusi besar memberikan angka kekerasan seksual terhadap anak itu semakin meningkat gitu. Nah, dalam Islam gitu ya, tatanan kehidupannya itu betul-betul diatur sesuai dengan aturan berkehidupan dalam Islam gitu ya. Kalaupun terjadi kesalahan-kesalahan ataupun maksiat-maksiat yang tadinya itu memberikan kerugian terhadap orang lain ataupun pada akhirnya memberi keresahan terhadap masyarakat atau juga mengganggu yang namanya keamanan dalam berkehidupan. Nah, Islam juga sudah punya solusi. Gitu ya. Jadi saya ulangi sekali lagi gitu ya, kebiri suntik kimia terhadap predator anak tidak akan menjadi solusi yang memberikan efek jerah terhadap sang predator atau bahkan calon-calon predator lain, tapi justru ini akan memberikan persoalan lain. Tadi bukan hanya bukan hanya nanti kita perlu yang namanya riset lah, kemudian juga pengadaan cairannya lah, dana yang besar lah, belum lagi tadi ternyata target kita untuk membuat jerah juga nggak tercapai. Maka sudah saatnya gitu kan ya, sebagai makhluk yang memang betul-betul mengakui dirinya sebagai ciptaan, ya patuh terhadap Rabb kita. Ya ternyata Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala gitu ya udah memberikan aturan yang proporsional terhadap kita manusia agar tadi tidak terjadi yang namanya persoalan-persoalan seperti ini. Dan kalaupun sebenarnya terjadi, Allah sendiri juga sudah menetapkan pemberlakuan hukum-hukum yang sebenarnya tidak hanya memberikan efek jerah terhadap yang lain, tapi itu juga bisa menghapus dosa pelakunya pada saat diterapkan. Maka untuk bertahan ataupun untuk katakanlah pada akhirnya berharap dalam sistem seperti ini memberlakukan hukum-hukum yang sudah jelas tadi, ketika dia zina kemudian ada had zina, lalu dia pada saat dia sudah melakukan aktivitas sodom ada juga hadnya untuk itu. Tapi kalau sekarang gitu ya nggak bisa diterapkan, maka yang perlu untuk kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita menyatukan gerak gitu ya, menyatukan visi, kemudian juga punya yang namanya tujuan yang sama untuk merealisasikan gitu ya terjadinya ataupun diterapkannya hukum-hukum Allah tadi dalam kancah kehidupan, agar tadi kita sebagai orang tua misalnya tidak lagi was-was terhadap anak, kemudian juga anak tadi tidak juga dihantui bayang-bayang ketakutan karena tadi kita sedang diintai ya, kita sedang diintai dengan predator-predator tadi, karena yang saya katakan tadi, apa-apa yang merangsang itu untuk terjadi itu belum diberantas gitu ya. Maka kesimpulannya adalah dari apa yang kita bahas tadi gitu kan ya, kejahatan seksual terhadap anak itu tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan pemberlakuan kebiri kimia, tapi kita perlu membahas tindakan preventif. Dalam artian di sini apa-apa yang menjadi stimulus terjadinya kekerasan seksual terhadap anak ataupun katakanlah tindakan seksual terhadap anak, itu yang perlu untuk kita evaluasi. Maka hal-hal yang membuka ataupun menstimulus tadi itu betul-betul harus diberantas ya. Seperti apa tadi, pengaksesan video porno, kemudian juga aturan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, tidak boleh ada interaksi yang tidak penting, kemudian juga tidak boleh perempuan ketika sudah balik menampakkan auratnya gitu kan ya, harus menjaga kewibawaannya, keifahannya, laki-laki juga harus menundukkan pandangannya. Dan ini harus kita lakukan gitu loh, sehingga tadi kekerasan seksual terhadap anak atau kasus pedofil yang hari ini menjadi momok menakutkan buat kita itu nggak lagi terjadi ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dulu untuk di sini gitu ya, sampai di sini. Nanti barangkali kita bisa kembangkan di diskusi setelah yang berikut ini. Ya rekan Raw, itu dia tadi ya materi kita yang sudah disampaikan oleh Kak Elsa. Sekaligus tadi kesimpulan sudah disampaikan ya Kak ya? Iya. Sekaligus kesimpulan. Iya. Oke ya rekan Raw, untuk rekan Raw mungkin yang punya pertanyaan silahkan dikirim ke WhatsApp kita ya di 0822 9999 6105. Dan jangan kemana-mana, tetap di Walapak.
Masih bersama Una dan juga narasumber kita Kak Elsa di siang hari ini, tepatnya di Obsesi ya rekan Raw, obrolan seputar Sakofa Islami. Dan kita masuk pada sesi tanya jawab ini. Kak Elsa, ada 5 pertanyaan ya. Iya. Ini ada 1 yang baru masuk. Pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut kakak public figure yang terlibat dengan pembuatan video tidak senonoh dan masih banyak yang membela meskipun tidak sedikit yang mengecam? Oke. Berikutnya, apa yang menjadi penyebab seseorang itu menjadi predator anak? Dan pertanyaan ketiga, bagaimana sistem Islam menyelesaikan tentang kebiri terhadap predator anak? Oke. Yang keempat, apa yang harus dilakukan agar dapat terhindar dari agar anak-anak dapat terhindar dari predator yang sangat membahayakan? Dan yang pertanyaan terakhir ini Kak Elsa, bagaimana solusi menurut Islam untuk memberi hukuman pada pelaku pedofil yang telah banyak memakan korban agar ada efek jerah? Apakah harus dibunuh atau bagaimana nih Ustazah? Silakan dijawab Kak. Oke, baik ya. Alhamdulillah ada sekitar 5 pertanyaan dan ini bagus-bagus banget sebenarnya pertanyaannya. Yang pertama itu tentang, ini juga lagi viral banget ya, public figure yang terlibat konten katakanlah tidak senonoh atau berbau pornografi yang itu tersebar gitu ya, yang sebenarnya awalnya ini salah satu akun di Twitter yang mengunggahnya gitu ya dengan durasi 19 detik yang ini membuat heboh jagat maya, yang pada akhirnya ternyata sampai kepada buntut panjang hari ini dan udah dibuktikan, dan orang yang ada dalam video tersebut juga sudah mengakui bahwa itu adalah mereka gitu ya, meskipun di awal sempat kucing-kucingan gitu ya. Ternyata saya ketika saya cari tahu gitu ya, ternyata track record si public figure ini sudah berulang kali diisukan gitu kan ya, terlibat dalam video asusila gitu ya, yang mungkin yang periode-periode sebelumnya itu bisa dibantah dan mungkin barangkali juga terbukti itu bukan dirinya gitu ya. Nah ternyata untuk yang terakhir ini ya dengan durasi 19 detik gitu kan ya, ternyata sudah dibuktikan awalnya itu oleh para pakar, kemudian ternyata setelah dilakukan interogasi gitu kan ya, kemudian juga dipastikan terhadap orangnya memang mereka mengakui. Dan tadi pertanyaannya gimana sebenarnya pendapat saya tentang fakta ini, dan sebenarnya banyak orang yang mengecam tapi juga masih ada yang mensupport, dalam artian di sini mereka nggak boleh disalahkan gitu ya. Perlu kita ketahui kasus video porno yang melibatkan public figure ini bukan fakta yang pertama kali ya. Kasus video porno yang melibatkan public figure bukan kasus pertama kali, dan kita bisa melihat track record public figure yang pernah terlibat kasus video asusila bahkan sampai mendekam di penjara itu ternyata pamornya nggak turun sampai sekarang, bahkan masih menjadi sosok-sosok yang digemari oleh masyarakat, katakanlah oleh fans mereka. Makanya saya pernah mengatakan, seburuk-buruk apapun public figure itu, kita nggak bisa pungkiri mereka memang punya haters, tapi kita juga nggak boleh lupa mereka punya lovers. Kenapa? Karena gini, kecenderungan manusia itu pasti mereka punya simpatik atau empati terhadap yang katakanlah punya kebiasaan yang sama, atau punya nasib sama, atau punya kesukaan yang sama gitu ya. Meskipun masih ada sebagian orang yang katakanlah itu membela hanya gara-gara karena kasihan, karena nggak punya katakanlah itu perspektif yang lurus gitu ya terkait dengan bagaimana sebenarnya tindakan kita terhadap orang-orang yang katakanlah sudah berlaku, kalau dalam Islam kan itu sudah tindakan maksiat luar biasa gitu ya, sudahlah dilakukan bukan suami istri, kemudian juga direkam, lalu pada akhirnya juga ini tersebar, yang bisa nggak dipastikan ternyata pada saat ini tersebar ini berimbas buruk juga. Ada yang terangsang pada akhirnya juga melakukan tindakan yang sama, atau tadi karena public figure ini adalah sosok yang dia contoh, kemudian juga ini adalah seorang public figure panutannya, ya jadi dia tidak punya alasan untuk menyalahkan gitu ya. Makanya kita kan bisa melihat meskipun dia sudah mengakui gitu ya, orang kan membuat opini dia melakukan itu pada saat masih menjadi istri orang lain gitu kan ya, kemudian juga
apa ya, kayaknya sudah berulang kali masih ada aja yang support. Nah, itulah luar biasanya gitu ya pada saat memang kultur masyarakat kita tidak dibiasakan dengan standarisasi Islam gitu ya. Jadi kita tuh masih kayak punya rasa empati yang salah, empati dan simpati yang salah. Artinya gini, makanya Rasulullah dulu tuh pernah mengatakan ya, pemberlakuan hukum syariat itu memang nggak akan pandang bulu, dan kita nggak boleh main perasaan di sana. Makanya dia pernah mengatakan kan, sekalipun misalnya Fatimah yang mencuri anaknya sendiri, maka akan dipotong tangannya. Ya kalau kan kita kan sekarang kan aneh-aneh yang menjadi alasan netizen ini gitu ya, kasihan anaknya lah, dia juga udah ngaku kok, itu juga sudah menjadi sebuah apa ya, sosok yang benar-benar bertanggung jawab segala macam. Ya jadi narasinya itu sengaja dijungkir balikan gitu loh, padahal jelas itu adalah video asusila yang berbahaya, kemudian juga tindakan sangat bejat gitu kan ya, dilakukan oleh seorang yang berstatus istri orang lain dengan pria yang lain, kemudian direkam. Dan itu juga kita kan nggak ngelihat ya, nggak boleh juga ngelihat gitu ya, tapi dari beberapa informasi di media sosial memang kebayangnya itu memang nggak layak dipertontonkan gitu ya, antara seorang laki-laki dan perempuan yang perempuannya sendiri masih berstatus istri orang lain. Maka dalam hal ini dalam pandangan Islam ya, orang-orang seperti ini seharusnya memang harus ditindak tegas. Dan satu lagi ya yang paling lucu gitu ya, kalau menurut saya yang terjadi tempo lalu gitu ya, yang menimpa seorang vokalis band ternama gitu kan ya, yang dia juga menjadi tersangka. Sebenarnya mereka itu dihukum bukan karena melakukan aktivitas seksualnya loh. Yang mereka mendapatkan hukuman itu karena kelalaian menyimpan dokumen pribadi, pada akhirnya itu tersebar dan menyebabkan kerugian orang lain, bukan karena melakukan aktivitas seksualnya. Kenapa? Karena dalam negara kita pada saat ada laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual meskipun tidak ada ikatan pernikahan, kalau suka sama suka ya nggak apa-apa gitu loh ya, nggak bisa kita tindak pidana gitu kan. Itu yang rasanya itu buat kita tuh sampai mau gimana gitu ya, padahal dalam Islam tuh jelas gitu ya, yang menghalalkan hubungan seks antara laki-laki perempuan itu hanyalah dengan ikatan pernikahan. Tapi kalau sekarang itu nggak terjadi. Maka tadi bagaimana pendapat saya dengan fakta ini ya, miris gitu loh, miris. Dan saya yakin gitu kan ya, karena ini tidak menjadi fakta pertama, saya yakin ini juga bukan fakta yang terakhir sebenarnya gitu ya. Tapi tadi cuma nunggu giliran aja kapan pada akhirnya Allah mengungkap aib manusia yang sebenarnya ini merugikan banyak orang. Ya, jadi kita juga harus hati-hati, jangan karena berbekal kasihan yang tidak tidak ada landasannya gitu ya, pada akhirnya kita juga kasih support gitu kan ya, seolah-olah kasihan, padahal tadi itu adalah tindakan bejat sebenarnya ya, yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan terikat dengan ikatan pernikahan. Kemudian yang kedua tadi, apa sebenarnya penyebab seseorang itu menjadi predator anak? Nah, tadi sebenarnya udah dibahas gitu ya, seseorang itu bisa terangsang hasrat seksual itu tidak hanya karena kondisi hormon testosteronnya tadi meningkat gitu kan ya, tapi juga karena ada pengaruh-pengaruh lain. Dan yang seperti yang saya katakan, ini yang pada akhirnya negara itu abai gitu ya. Kan tadi udah dikatakan negara seharusnya menjadi panglima dalam mewujudkan sistem perlindungan anak gitu kan ya. Negara tidak boleh mengandalkan penyelesaian kekerasan seksual terhadap anak ini hanya mengoptimalkan peran keluarga dan masyarakat. Kenapa? Karena tadi itu tetap saja punya keterbatasan. Maka negara di sini harus menjadi perisai. Maka yang harus dilakukan oleh negara sebenarnya yang pertama adalah harus ada kebijakan gitu ya, tegas gitu, untuk menutup semua akses ataupun konten porno dan melarang perilaku porno. Nah, ini yang penting, melarang perilaku porno. Dan tadi kita harus menyamakan frekuensi berpikir terkait dengan perilaku porno ini. Kenapa? Karena apalagi di televisi sekarang itu sudah menjadi biasa, misalnya canda-candaan yang berbau pornografi. Kemudian juga canda-candaan yang mengaruh kepada katakanlah di sini body shaming terhadap perempuan, tapi itu lebih mengedepankan konten-konten pornografi. Itu biasa gitu loh. Ya, apalagi kalau mungkin di televisi masih ada katakanlah lembaga sensor. Nah, kalau di YouTube itu kan nggak ada. Nah, kita kan bisa melihat ya, sesekali misalnya kadang tuh muncul di explore kita gitu ya, yang konten-konten ada di YouTube yang mereka itu katakanlah dari segi perilaku, perkataan itu udah berbau porno gitu. Ya kalau sekarang sih banyak banget juga yang menjelma menjadi seolah-olah Islami gitu kan ya. Tapi pada akhirnya sebenarnya itulah tindakan-tindakan yang mengarah kepada apa? Munculnya rangsangan seseorang itu untuk melakukan aktivitas kekerasan seksual tadi gitu ya. Jadi akses video porno tadi yang betul-betul harus ditutup. Jadi melarang semua bisnis yang berkenaan dengan produksi media-media porno.
Ya, kemudian yang paling penting lagi di sini tidak hanya video porno, yang kedua itu adalah miras dan narkotika. Kenapa? Karena tidak satu dua kasus juga yang ternyata predator ini bisa melakukan kekerasan seksual itu ditunjang dengan setelah dia mengkonsumsi miras dan narkotika. Jadi ini yang harus ditumpas habis sebenarnya. Dan pada hari ini kan ini masih menjadi dilema ya, bisnis miras ini kemudian juga peredaran narkoba yang kita belum bisa jamin betul kalau di setiap daerah itu bersih dari ini. Kemudian miras ini kan bukan sesuatu hal yang bukan ini apa namanya itu ya, bukan sesuatu hal yang dilarang sebenarnya, tapi cuma diatur aja peredarannya. Karena kan orang nggak dilarang ya minum minuman keras itu kan nggak dilarang, tapi ada pengaturannya aja gitu loh. Nah kalau dalam Islam harusnya ini dilarang gitu ya. Kemudian juga yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan pada sistem pendidikan agar apa? Agar mampu melahirkan generasi yang memang pribadi yang memiliki ketakwaan yang tinggi. Lalu juga tadi dikatakan dia tidak akan menjadi orang yang menghalalkan segala cara untuk memuaskan hasratnya. Nah berarti kan emangnya sistem pendidikan kita sekarang itu tidak berhasil mendidik generasi itu menjadi pribadi yang bertakwa? Ya silakan jawab aja sendiri gitu ya. Rata-rata anak-anak sekarang itu adalah anak-anak yang mengecap pendidikan di sekolahan, tapi ternyata mereka bukan orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, atau mereka bukan semuanya orang-orang yang pada akhirnya terwujud ketakwaan pada diri mereka gitu. Berarti tadi butuh evaluasi terhadap sistem ataupun kinerja pendidikan di negara kita. Lalu yang terakhir itu adalah yang perlu untuk dipastikan adalah memastikan sistem pergaulan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan betul-betul berpijak kepada syariah. Maka tidak boleh ada berdua-duaan yang bukan mahram, tidak boleh ada campur baur antara laki-laki dan perempuan tanpa urusan syar'i. Bagi perempuan harus menutup auratnya sesuai dengan bagaimana Islam mengatur. Laki-laki juga tidak boleh jelalatan matanya melihat perempuan, harus menundukkan pandangan. Nah kiranya hal-hal tersebut yang hari ini tuh nggak dilakukan, dan itu yang harus dilakukan sehingga tadi kekerasan ataupun kejahatan seksual terhadap anak itu bisa diredam atau bahkan dihentikan. Maka ini berkenaan sebenarnya dengan pertanyaan berikutnya, bagaimana sistem Islam menyelesaikan kebiri. Nah, kalau saya katakan tadi, Islam tidak akan mengenal solusi kebiri, dan Islam pun tidak membenarkan perilaku ataupun aktivitas kebiri atau pemberlakuan kebiri terhadap pelaku kejahatan seks tadi. Nah, dalam Islam itu sudah jelas kalau pada akhirnya pemberlakuan ataupun kejahatan seksual ini menimpa seorang anak gitu kayaknya, ataupun tadi berkenaan dengan yang terakhir ya, ini pertanyaan bagaimana solusi Islam dalam pedofil. Tadi sudah saya katakan kalau misalnya ini berkenaan dengan zina, dia dikenai had zina ya, jadi dia akan dikenai had zina. Kalau dia udah menikah dia akan dirajam sampai mati, kalau belum menikah dijilid atau dicambuk 100 kali dan kemudian diasingkan, belum lagi bayar denda. Nah kalau misalkan dia ini perilaku seksnya itu terhadap laki-laki, perilaku sodom, maka dia terkategori liwat, maka dia juga akan dibunuh sampai mati. Tapi tadi kalau hanya tidak terkategori zina atau sodom, tapi hanya terbatas pelecehan seksual, dia akan dikenakan hukum takzir. Nah takzir ini akan diserahkan kepada hakim nanti gitu ya, hukuman apa yang tepat sesuai dengan kadar kejahatan yang dia lakukan. Nah karena takzir ini ditetapkan oleh hakim, maka dalam hal ini bisa dipastikan kebiri tidak akan menjadi opsinya, karena itu bukan bukan solusi yang tepat di dalam Islam. Karena tadi kebiri tidak akan memberikan dampak yang betul-betul menyelesaikan perkara tadi, yang justru akan memberikan persoalan baru ya, seperti yang saya katakan tadi, terjadi keseimbangan hormon dan membahayakan si pelakunya tadi, yang sudah membahayakan dia tidak juga terjadi efek jera gitu kan ya. Sementara tadi hukum Islam itu akan memberikan efek jera dan menghapus dosa pelakunya gitu ya. Lalu pertanyaan yang terakhir tadi, apa yang dapat dilakukan agar kita terhindar dari predator anak? Nah ini akan menjadi PR kita sama-sama. Sebenarnya yang saya katakan tadi, apa yang menjadi tugas negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak, itu juga sekaligus menjadi tugas kita sebenarnya. Kenapa? Karena pada hari ini negara belum merealisasikan itu. Maka tugas terbesar kita sekarang adalah bagaimana agar mampu memberikan gambaran terhadap semua orang agar kita mampu merealisasikan atau mewujudkan negara yang tadi mampu memberikan perlindungan terhadap anak gitu kan ya. Tadi menutup akses konten-konten porno agar tadi orang tua pada saat memberikan anaknya pun gadget itu nggak khawatir. Nah kalau sekarang itu luar biasa, kadang kan kita nggak buka
itu, tapi kan yang muncul adalah konten pornonya gitu kan ya. Nah, itu yang perlu dipastikan tadi. Negara harusnya punya kuasa dan punya otoritas untuk itu. Nah, makanya apa yang harus kita lakukan selain daripada kita, kalau orang tua dia harus punya pengawasan ketat terhadap anaknya, kemudian juga kalau anak kita harus tempa dia dengan ketakwaan supaya tidak terjebak dengan pergaulan yang salah, dan selebihnya memang kita tidak bisa memperjuangkan ini sendiri. Makanya dikatakan tadi, untuk memberikan perlindungan terhadap anak tidak cukup hanya dengan peran keluarga dan masyarakat, tapi juga harus ada keberadaan ataupun peran negara. Maka ini yang sebenarnya menjadi PR kita bersama, ini yang sebenarnya menjadi tujuan kita bersama, bagaimana kita mampu mewujudkan sebuah negara yang memiliki katakanlah ketahanan yang kuat, kemudian juga perlindungan yang betul-betul jelas terhadap tidak hanya anak-anak tapi seluruh warga negaranya, agar kita sebagai manusia itu bisa merasakan kenyamanan dan ketenangan hidup dalam bernegara tadi. Kalau sekarang kan kita belum bisa jamin ya, kalau kita misalnya bisa tenang gitu kan ya, kemudian juga anak-anak juga kita tidak bisa lepas gitu aja gitu, karena tadi kita nggak bisa pastikan predator ini dia berada di mana gitu. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, stimulus atau rangsangan-rangsangan yang akan memungkinkan seseorang melakukan tindakan kejahatan seksual itu belum benar-benar ditumpas. Ya, jadi siapapun sebenarnya akan bisa jadi predator tadi. Maka wajar pada akhirnya ya orang tua gitu kan ya, kemudian juga kita mungkin bagian dari keluarga itu punya rasa was-was yang luar biasa. Maka kalau dalam Islam gitu ya, yang wajib memberikan ketenangan, kemudian juga yang wajib memberikan perlindungan kepada semua manusia itu adalah negara. Ya, kalau sekarang kan kita nggak bisa aman ya. Kita punya negara gitu kan ya, kita juga punya pemimpin, kita juga punya seperangkat aturan, tapi nggak sepenuhnya juga kita bisa tenang. Ya, faktanya tadi masih ada yang nanya gimana supaya terhindar dari predator anak, gimana supaya kita terhindar dari anak kita dari kejahatan seksual. Berarti pada faktanya kan adanya pemimpin, adanya negara, kemudian adanya aturan hari ini tidak menjadi jaminan untuk mendapatkan keamanan dan ketenangan tadi. Ya, kenapa? Karena pada faktanya bukan sistem negara yang tidak tunduk kepada aturan Allah yang mampu memberikan ketenangan tadi. Ya, negara yang memang harus tunduk kepada aturan Allah, kemudian aturan yang memang bersumber dari Allah lah yang sebenarnya mampu memberikan ketenangan kepada setiap manusia, dan juga mampu memberikan penyelesaian persoalan terhadap semua masalah yang dihadapi oleh manusia, termasuk tadi masalah kekerasan seksual terhadap anak. Ya, jadi kesimpulannya adalah dari semua pertanyaan yang diberikan oleh rekan Rao tadi itu, yang terjadi di kita sekarang itu kita masih berada pada bayang-bayang ketakutan, atau kita belum bisa merasa tenang. Kenapa? Karena memang kondisinya sekarang kita bisa pastikan yang menjadi stimulus terjadinya kejahatan seksual itu belum ditutup. Ya, jadi akses-akses yang mampu merangsang seseorang melakukan kejahatan seksual itu belum ditutup gitu ya. Ini terbukti dengan apa? Konten-konten porno yang saya katakan tadi itu masih tersebar, kemudian juga pergaulan yang belum betul-betul diatur sesuai dengan Islam, kesadaran individu yang lemah ya, katakan ketakwaan individu yang lemah, belum lagi kontrol keluarga yang lost gitu ya, lalu juga masyarakat yang individualis. Ya, ini semua menjadi paket komplit sebenarnya yang akan membuat masalah ini tuh sulit terurai, sulit selesai, bahkan semakin lama tuh semakin parah. Maka untuk keluar dari sana adalah kita harus detaili satu persatu, harus cerabut akar permasalahannya itu sesuai dengan perspektif atau paradigma yang benar, agar tadi solusi yang ditawarkan untuk persoalan ini juga bukan solusi tambal sulam, atau bukan solusi yang pada akhirnya menimbulkan masalah baru. Ya, jadi kalau kebiri kimia, saya simpulkan sekali lagi, tidak akan menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan predator anak ya, karena solusi suntik cairan kimia ini kan masih banyak tetek bengeknya ya, bagaimana pemberlakuannya, kemudian juga pengadaan cairannya, uang lagi gitu ya, dana lagi gitu ya, nanti ujung-ujungnya ada lagi yang korupsi gitu kan ya, kan peluangnya selalu ada gitu kan. Nah, maka
jangan berlama-lama lagi gitu kan ya, kita jangan berputus asa gitu ya, ternyata ketidaktahuan atau karena ketidaktahuan kita, atau ternyata selama ini karena ketidakmauan kita yang menyebabkan kita terjebak dalam permasalahan pelik seperti ini. Maka sudah saatnya gitu ya, seluruh kaum muslimin yang mendengarkan ini, kita harus sama-sama punya visi yang sama, kemudian bergerak bersama bagaimana mampu mewujudkan sebuah negara yang itu menjadi perisai buat kita, melindungi kita, melindungi anak-anak kita, melindungi generasi kita yang akan membuat hidup kita ini nyaman, tentram, dan juga berada pada ketenangan. Dan itu nggak bisa kalau kita nggak kembali kepada bagaimana sistem yang sudah digariskan oleh Rasulullah, yang memang itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Ya, kebenaran itu dari Allah dan sedangkan kesalahan itu dari saya. Terima kasih atas segala atensinya, yang bertanya, yang mendengarkan. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan pemahaman baru gitu ya, dan punya amunisi yang sama untuk berjuang menegakkan Islam kafah tadi. Syukran, jazakumullahu khairan katsir. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan-rekan, tidak obsesi kita ya di edisi 8 Januari 2021 ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kak Elsa tadi bermanfaat untuk kita, dan tentunya bisa mungkin kita hindari dari predator anak. Dan Unda juga pamit undur diri dari ruang dengarkan Raw. Terima kasih banyak sudah bergabung bareng kita, terutama bareng Unda dari tadi pagi sampai dengan siang hari ini. Jangan kemana-mana karena nanti bakal ada edisi kecil lainnya yang bertugas menemani ruang dengar kamu semuanya. Dan akhir kata dari Una, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.